warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah baik, Bu Guru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru mau absen dulu. Mbak Aulia Azhara. Oh ya. Mas Cesar Bima Prasetyo. Enten. Belum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, kita buka dulu dengan berdoa. Sekarang Mas Tegar dipimpin temannya berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kegiatan pada pagi hari ini sudah kita mulai dengan berdoa. Semoga dengan doa kita pembelajaran pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau menyanyikan lagu dari Sabang sampai dulu. Nah, itu ya tadi lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, meskipun kalian di rumah, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Hari ini nanti kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta nanti kita belajar tentang perambatan bunyi. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang alat musik tradisional Indonesia. Kemarin ada kendang, ada sepiling. Semua alat musik tadi, kalau mau sampai ke telinga kita, itu butuh yang namanya media. Lewat apa kira-kira suara itu terdengar? Udara. Nah, sekarang kita mulai dengan memperhatikan penjelasan dari Bu Guru berikut ini. Hari ini kita nanti akan belajar ini, menganalisis gagasan pokok, menyajikannya dalam tabel, kemudian menulis paragraf yang ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah itu nanti kalian melakukan percobaan dan membuat laporan. Kita perlu memahami apa itu paragraf dan apa itu kalimat utama. Nah, paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah paragraf itu pasti ada satu yang namanya kalimat utama. Dalam kalimat utama tadi memuat gagasan pokok, ide pokok, dan ada beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar dalam sebuah kalimat. Letaknya ada di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Kemudian di akhir paragraf namanya induktif, dan terakhir di awal dan di akhir kalimat namanya kalimat atau paragraf campuran. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Nah, yang pertama adalah membaca keseluruhan kalimat dalam paragraf. Yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata penghubung. Jadi, maka dengan demikian, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Tetapi kalau tidak ada kata penghubung,
namanya paragraf ide. Gagasan pokok adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Gagasan pokok bisa juga dikatakan dengan kalimat utama. Apakah gagasan pendukung? Kalau gagasan pendukung, uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi, perhatikan contoh berikut. Gagasan pokoknya, Anda lihat, iya, ini adalah yang disebut dengan gagasan utama atau gagasan pokok dari. Yang lainnya berarti apa ini? Dinamai jam belajar. Gagasan pendukung. Iya, ini namanya gagasan pendukung. Nah, kalau yang ini sekarang gagasan pokoknya yang mana, anak-anak? Iya, coba kita lihat. Iya, betul. Ini adalah yang namanya gagasan pokok. Ada di akhir paragraf. Namanya paragraf induktif. Yang lainnya, yang atas, ini namanya gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Ya. Nah, sekarang ini ada bacaan tentang gamelan alat musik yang mendunia. Kemudian nanti setelah membaca, kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Nah, tabelnya seperti ini. Silahkan dibuat anak-anak terlebih dahulu. Yuk, dibuat dulu. Paragraf 1. Gagasan pokoknya apa? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, apa jawabannya, Bu? Mbak Salsa dulu lagi kelihatannya. Gamelan salah satu alat musik tradisional asli Indonesia yang mendunia. Gagasan pendukungnya yang mana? Alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul ini tidak hanya dikenal di Indonesia. Setelah ini nanti kalian membuat paragraf ya. Satu buah paragraf saja yang memiliki keterkaitan antara kalimat awal sampai kalimat yang terakhir. Nah, anak-anak, ini Bu Guru punya beberapa alat musik. Ini namanya saluang. Mirip apa ini? Seruling. Kalau seperti ini, kira-kira memainkannya dengan cara apa? Tiup. Tiup, ya. Nah, alat-alat musik ini bisa sampai bunyinya ke telinga kita, itu butuh yang namanya perantara bunyi. Nah, bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Jadi, nah, ada syaratnya ketika kita mau mendengarkan bunyi. Yang pertama adanya sumber bunyi. Kalau enggak, dua ada medium, zat yang menghantarkan. Yang ketiga ada penerima bunyi, sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat gas itu udara. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Hari ini baru yang pertama yang kita pelajari, yaitu getaran bunyi yang merambat itu bentuknya gelombang. Perambatan bunyi berlangsung paling cepat, yang paling cepat sampai ke telinga kita itu melalui benda padat yang paling padat. Benda padat, benda gas, kemudian benda cair. Bunyi tidak dapat terdengar di ruang yang hampa udara. Jadi, bunyi dapat merambat jika ada zat perantara. Kalian akan melakukan
percobaan perambatan bunyi. Nah, ini yang dengan benda gas melalui udara itu pakai selang, ya. Kita lihat. Nah, nama percobaannya adalah percobaan perambatan bunyi. Tujuannya membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas. Yang kedua, percobaan dua, perambatan bunyi melalui benda padat. Kalau ini dengan benang, ya ada dua buah kaleng ini, ya gelas plastik atau kaleng. Yang ketiga, ini juga mudah. Ini perambatan bunyi melalui benda cair. Ini salah satu saja. Nanti dipraktekkan. Jangan lupa difoto dan nanti dikirimkan Bu Guru. Setelah melakukan praktek, jangan lupa nanti anak-anak membuat laporannya. Nih, laporan kegiatan percobaan. Laporannya difoto, kirimkan Bu Guru. Nama dari pembelajaran pada pagi hari ini, kesimpulannya apa, anak-anak? Gagasan pokok adalah Kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokok. Kalau bunyi tadi sudah semua benda yang terdengar oleh telinga kita, itu namanya bunyi. Jadi, nah, dari pelajaran ini menurutmu yang menarik tentang apa? Praktek bunyi. Oh, praktek bunyi ya. Nah, yang mana? Menentukan gagasan pokok. Oh iya, karena kalau menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, kita harus apa tadi? Membaca. Untuk besok pagi kita masih sama belajarnya, gagasan pokok, gagasan pendukung, tapi untuk bunyi nanti sudah berkaitan dengan indera pendengaran. Yaitu apa indera pendengaran kita? Pak, indera pendengaran kita telinga. Semoga dengan pertemuan ini kalian lebih paham gagasan pokok, gagasan pendukung. Setelah nanti, ya, Bu Guru akan mengirimkan Google Form soal evaluasi. Itu. Nah, anak-anak, saya rasa pertemuan pada ini kita cukupkan sekian dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, sukses. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian semua tetap sehat, ya. Makan yang bergizi. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Meskipun belajar dari rumah. Semangat ya. Apabila Bu Guru banyak kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.